Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Di sini saya Deng Devi Novianti dari kelas 12 IPA 2 bersama dengan kedua teman saya yaitu Destiana Puspitasari dan Desti Prislinata. Kami di sini akan menjelaskan tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari seorang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Gusti Raden Mas Doro Jatun lahir di Ngasem, Yogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 12 April 1912. Adalah seorang putra dan anak ke-16 dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara. Pendidikan pertama yang ditempuh beliau adalah Taman Kanak-kanak atau Frobel School, asuhan Jofrau Wheeler di Bintaran Kidul. Di umur 4 tahun, Sultan Hamengkubuwono IX tinggal pisah dari keluarganya. Beliau memperoleh pendidikan di Europis Leger School di Yogyakarta, dan pada tahun 1925, ia melanjutkan pendidikannya di Hoger Burger School T Bandung atau HBS Bandung. Dan pada tahun 1930-an, dia berkuliah di Rijksuniversiteit Leiden atau sekarang dikenal sebagai Leiden University di Belanda. Ia mengambil jurusan Indologi atau ilmu tentang Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret tahun 1940 dengan gelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 9 ing Yogyakarta Hadiningrat. Ia merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah Republik Indonesia memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat istimewa. Sebelum dinobatkan, Sultan yang berusia 28 tahun bernegosiasi secara alot selama 4 bulan dengan diplomat senior Belanda, yaitu Dr. Lucien Adam, mengenai otonomi daerah Yogyakarta. Pada masa kependudukan Jepang, Sultan melarang pengiriman Romusa dengan mengadakan proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Sultan bersama Paku Alam IX adalah penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia. Sultan pula lah yang mengundang presiden untuk memimpin dari Yogyakarta setelah Jakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda I. Sultan Hamengkubuwono IX tercatat sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta terlama antara tahun 1940 sampai tahun 1988 dan gubernur terlama yang menjabat di Indonesia yaitu tahun 1945 sampai tahun 1988. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Destiana Dea Puspitasari. Terima kasih. Berikut beberapa jabatan yang pernah dijabat Sri Sultan Hamengkubuwono selama masa hidupnya. Yang pertama, Menteri Negara Indonesia dari 2 Oktober 1946 sampai 20 Desember 1949. Yang kedua, Menteri Pertahanan Indonesia ketiga mulai 15 Juli 1948 sampai 20 Desember 1949. Yang ketiga, Wakil Perdana Menteri Indonesia kelima dari 6 September 1950 hingga 2 April 1951. Yang keempat, Bapak Pramuka Indonesia serta pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada 14 Agustus 1961 hingga 27 November 1974. Yang kelima, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia pertama pada 25 Juli 1966 hingga 29 Maret 1973. Dan terakhir, Wakil Presiden Indonesia kedua periode 23 Maret 1973 hingga 25 Maret 1978.
Minggu malam 2 Oktober 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggal dunia di George Washington University Medical Center, Amerika Serikat, dikarenakan serangan jantung. Dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Astana Saptorenggo Imogiri, Kabupaten Bantul di Yogyakarta, Indonesia. Hamengkubuwono ke-9 diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 8 Juni 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya yaitu perjuangan mempertahankan keutuhan bangsa. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan perekonomian sangat buruk. Kas negara kosong, pertanian dan industri rusak berat akibat perang blokade ekonomi yang dilakukan Belanda, membuat perdagangan dengan luar negeri terhambat. Kekeringan dan kelangkaan bahan pangan terjadi di mana-mana, termasuk di Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk menjamin agar roda pemerintahan Republik Indonesia tetap berjalan, Sultan Hamengkubuwono IX menyumbangkan kekayaannya sekitar 6 juta gulden, baik untuk membiayai pemerintahan, kebutuhan hidup para pemimpin, dan para pegawai pemerintahan lainnya. Setelah perundingan Renville pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agensi militer yang kedua. Sasaran penyerbuan adalah ibu kota Yogyakarta. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 1948, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan para pembesar lainnya ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Sementara itu, Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak ditangkap karena kedudukannya yang istimewa. Dikhawatirkan akan mempersulit keberadaan Belanda di Yogyakarta. Pada saat itu, Belanda sudah mengakui Yogyakarta sebagai kerajaan dan menghormati kearifan setempat. Akan tetapi, Sultan Hamengkubuwono IX menolak ajakan Belanda untuk bersekutu dengan Belanda. Hal ini ditindaklanjuti oleh Sultan dengan menulis surat terbuka dan menyebarluaskannya ke seluruh daerah Yogyakarta. Di dalam surat dikatakan bahwa Sultan meletakkan jabatan sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian pengunduran diri ini diikuti oleh Sri Paku Alam. Hal ini bertujuan agar masalah keamanan Yogyakarta menjadi beban tentara Belanda dan Sultan tidak diperalat oleh Belanda untuk membantu musuh. Sementara itu, secara diam-diam, Sri Sultan membantu para pejuang RI dengan memberi bantuan logistik kepada pejuang RI, pejabat pemerintah RI, dan orang-orang Republikan. Bahkan, di lingkungan keraton, Sultan menyediakan tempat perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI. Pada Februari 1949, dengan bantuan kurir, Sultan menghubungi Panglima Besar Sudirman untuk meminta persetujuannya melaksanakan serangan umum terhadap Belanda. Setelah mendapatkan persetujuan itu, Sultan langsung menghubungi Letkol Soeharto untuk memimpin serangan umum Belanda di Yogyakarta. Serangan ini berhasil membuat Yogyakarta dikuasai selama hampir 6 jam. Kemenangan ini penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Sesuai dengan hasil perundingan Royen-Royen, pasukan Belanda harus menarik tentaranya di daerah Yogyakarta. Pihak Belanda meminta jaminan keamanan selama penarikan tersebut berlangsung. Untuk itu, Presiden Soekarno menunjuk Sultan sebagai penanggung jawab keamanan, dan tugas itu dilaksanakannya dengan baik. Pada 27 Desember 1949, ketika di Belanda terjadi penyerahan kedaulatan, maka di Istana Rijkswijk atau Istana Merdeka Jakarta juga terjadi penyerahan kedaulatan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada pemerintah RIS. Sekali lagi, Sri Sultan dipercaya untuk menerima penyerahan kedaulatan tersebut sebagai wakil dari pemerintahan RIS. Sekian penjelasan kami mengenai biografi dan segala jasa-jasa Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas segala kesalahan katanya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.